Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabi, sharing asik bareng Abi. Insya Allah masih bersama Abi Fitra dan pastinya ditemani oleh Umi Tami. dan insya Allah kita juga akan terus memberikan hal-hal yang menginspirasi. Dari obrolan sehari-hari pastinya, Bi. Masya Allah, Umi. Bi, kali Ya, ini kita mau bahas apa nih? hari ini pasti kita masih ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini. Oke, Umi ada pertanyaan nih. Oke, pertanyaannya apa? Boleh nggak sih sebetulnya untuk pasangan suami istri Mm-mm. itu ada privasinya? Oke, kita bahas tentang privasinya dulu ya. Privasi itu kan berarti sesuatu hal yang kita bentengi atau kita batasi, Baik. ya. Jadi kalau bicara tentang membatasi sesuatu, baik itu informasi, eh, boleh-boleh aja. Tapi privasinya yang mana dulu? Kalau privasinya adalah hubungan rumah tangga terhadap orang lain, itu perlu diprivasi. Tapi kalau seandainya privasi antara suami dengan istri, nah itu yang tidak perlu diprivasi. Nah, contohnya kalau privasi ke orang lain tuh apa sih Bi tadi itu maksudnya? Misalnya gini, eh, masing-masing di antara kita itu kan punya aib ya. Umi punya aib, Abi punya aib. Abi punya kekurangan, Umi punya kekurangan. Nah, ketika kekurangan-kekurangan ini, seorang pasangan yang baik gak boleh menceritakan kekurangan itu terhadap orang lain. Contoh misalnya gini, aku sebel banget deh kalau seandainya setiap malam tuh suamiku ngorok mulu kepada orang lain cerita karena sebel sama sama suaminya. Atau misalnya Abi cerita sama orang lain, gue tuh sebel banget ya kalau seandainya apa istri gue tuh selalu belanja mulu poros mulu setiap hari cerita sama orang lain. Nah hal-hal yang seperti ini batasi, nggak boleh. Nah, justru hal seperti itu ya Bi yang harus kita batasi ya. Nah itu yang harus dibatasin. Nah berbeda cerita atau berbeda halnya dengan antara hubungan suami istri. Nah, gimana tuh Bi misalnya Bi? Misalnya gini, Abi punya handphone, Abi bikin password di handphonenya Abi agar Umi nggak boleh pegang-pegang handphone Abi atau nggak bisa buka akses baik itu media sosial, baik itu WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebetulnya orang sudah menjadikan kita pasangan itu artinya sudah percaya, udah trust. Ya enggak? Ketika sudah trust itu berarti sudah tidak perlu ada yang ditutup-tutupin lagi. Karena kan luar dalam aja semuanya halal ya Bi. Betul, artinya seorang laki-laki atau perempuan itu kan udah bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Jadi apalagi yang harus ditutup-tutupin ya? Apalagi yang harus ditutupin, Umi. Ya enggak? Nah, jadi tadi kalau privacy, justru yang kita privasikan Mhm, keterbatasan pasangan kita, betul. terus kekurangan atau mungkin aib yang Mhm. pasangan kita punya ya. Kalaupun Umi ada di antara kita yang mau ceritakan sesuatu permasalahan rumah tangga misalnya, karena memang sudah tidak bisa lagi diobrolin, maka ngobrolnya juga harus sama orang yang tepat. Yang tepat itu mungkin maksud Abi yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, yang tidak. Nah, jadi gini, yang tepat itu berarti yang pertama bisa menjaga rahasia. Yang kedua bisa memberikan solusi. Ya, tapi kalau misalnya udah nggak bisa dipercaya, lalu dia juga nggak bisa memberikan solusi, cerita tentang rumah tangga sama orang yang nggak pernah nikah. Nah ini gimana? Ya, Ya, betul, betul. jadi buat apa cerita sama orang yang belum nikah atau membicarakan tentang urusan anak sama orang yang nggak punya anak. Nah, benar. Jadi justru harusnya banyak ceritanya sama Allah ya. Pertama, kalaupun mau cerita mungkin sama orang-orang yang bisa bisa memberikan solusi. Contoh misalnya gini, kita punya guru nih yang bisa kalau misalnya Umi sama Abi lagi berantem misalnya, lagi ada konflik misalnya, lalu kita memisahkan diri sementara. Lalu kita mengetahui punya guru yang bisa memberikan nasihat solusi kepada Abi, kepada Umi, bisa mendudukkan bareng. Lalu boleh kita cerita sehingga ini berdampak kebaikan. Tapi ketika kita ceritanya sama orang-orang yang justru memberikan dampak keburukan, lebih baik di stop. Karena haram hukumnya menceritakan aib pasangan sendiri. Gitu. Jadi jadinya kita justru yang diprivasikan tadi ya keterbatasan dan sebagainya.
Bi, ada pertanyaan lagi nih, Bi. Oke, Aku bacain ya. ya silakan. Bagaimana cara mendukung pasangan yang sedang berada di titik terendah hidupnya? Oke. Satu, jangan pernah ngeluh apa yang diberikan sama suami. Syukurin. Ya, jadi kalau misalnya seorang istri aja nggak bersyukur sama apa yang diberikan suami, disitulah pemicu hubungan rumah tangga menjadi retak. Setuju, Bi. Ya, yang kedua adalah mensupport setiap apa ide dan gagasan yang diberikan sama suami. Jangan dulu membantah setiap ide atau gagasan suami. Jadikan seorang istri adalah tempat untuk kembalinya ketika dunia ini sudah hancur lebur umi. Masya Allah. Jadi istri yang menaungi atau yang memayungi pada saat suami Ya. sedih. Istri yang mengusap air mata ketika suami yang tadinya tegar lalu runtuh. Oh, Masya Allah. Jadi memang harus jadi istri tempat kembalinya. Betul. Istri yang meredam emosi suami, Betul. istri yang harus bisa menghibur pada saat suami dalam titik terendah. Betul. Jadi makanya doanya kita kan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu kan ketenangan. Nah, ketenangan ini lahir dari seorang istri yang soleha. Ketika seorang suami dengan egonya, dengan gengsinya, dan pernah dimarahin klien, dimarahin bos, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika dia pulang ke rumahnya juga dimarahin sama istrinya. Iya nggak? Itu suami si istri ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dalam kondisi begitu, kemana tempat kembalinya suami? Udah di luar nggak bisa mendapatkan perhatian, di dalam juga nggak dapatkan perhatian juga. Akhirnya dia mencari perhatian yang baru. Di sinilah letak akhirnya seorang suami bisa selingkuh atau seorang suami bisa mencari perhatian lainnya. Makanya jadikan istri sebagai tempat pelarian terbaik di seorang suami. Jadi tadi caranya untuk kita mensupport suami yang sedang di titik terendah adalah pertama mengerti dulu Betul. perasaannya, Betul. kemudian terus menjadi tempat dia bisa berteduh, tempat dia bisa bernaung, tempat kembalinya pulang, tempat ternyamannya. Betul. Makanya kadangkala di sekelumit pikirannya yang terus menjadikan dia banyak bayang-bayang tentang hal-hal yang menjadikan dia khawatir terhadap keluarganya. Makanya Umi ada di antara laki-laki yang pulang kerja itu pengennya sendirian, pengennya main game, pengennya apa? Pengennya tenang, nggak mau ditegur sama istrinya. Bukan karena dia nggak peduli sama istrinya, tapi karena dia pengen menenangkan hatinya dulu sampai dia siap untuk bisa bicara dengan istri dan anak-anaknya. Itu caranya suami untuk keluar daripada dinamika kehidupan sehari-hari. Atau mungkin untuk menetralkan perasaan yang dari luar agar di dalam rumahnya itu siap menghadapi istrinya, mengayomi anak-anaknya, gitu ya. Makanya jangan kalau pas suami pulang itu tahu-tahu Abi bawa apaan tadi? Abi kok tadi nggak peduli banget sih? Aku kok WhatsApp tadi nggak dibales. Terus itu anak-anak SPP belum dibayar. Ya jangan. Dia lagi pusing di luar. Jangan ditambah pusing dengan permasalahan di rumah juga gitu. Kita perlu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada urusan rumah tangga kita. Karena kuncinya pernikahan itu bisa baik-baik aja, syaratnya adalah seorang suami atau seorang istrinya sama-sama saling bersyukur terhadap apa yang sudah didapatkan. Betul, terhadap apa yang sudah didapatkan dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Umi bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada hal-hal yang menjadikan kita lurus-lurus aja jalannya. Begitu pula dengan urusan masalah pernikahan. Pasti Allah akan berikan ujian karena orang yang berhasil dalam pernikahannya jaminannya surga. Masya Allah. Nah, seorang istri yang bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan sama suaminya, maka insya Allah dijamin surga. Begitu pula dengan suami yang bisa memberikan nafkahnya dengan baik terhadap istri dan anak-anaknya, serta menjadi seorang pemimpin, seorang mas'ul, insya Allah dia juga akan jaminan surga. Maka dari itu ketika kita dalam kondisi yang demikian, Allah nggak akan memudahkan orang tahu-tahu dapat surga.
pasti diuji sama Allah. Wah, kayaknya seru banget nih, Bi. Pertanyaannya udah beberapa ya kali ini ya. Yang mudah-mudahan ini bisa mewakili teman-teman yang khawatir buat menikah. Yang kedua adalah yang masih dalam proses pernikahan di awal-awal tahun pernikahannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan jawaban atau inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan pastinya kami juga dalam pernikahannya juga masih banyak kekurangan. Masih terus belajar ya. Masih terus belajar. Nah, dari itu kita sama-sama belajar yuk. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, kita tutup ya Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.